Gak apa-apa, pasti semuanya akan baik-baik aja. Pasti semuanya tuh akan ada hikmahnya. Kamu coba deh ambil pelajaran dari yang terjadi hari ini. Coba deh kita buat nanti yang lebih baik lagi ke depannya. Kita coba lihat deh, ada untungnya juga loh kamu kayak gini. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak jelek-jelek banget kok. Pernah nggak sih teman-teman merasakan respon seperti itu ketika kita bercerita tentang kesedihan kita, ketika kita bercerita tentang hal yang menurut kita itu buruk terjadi pada kita ataupun negatif yang terjadi pada kita? Pernah nggak sih teman-teman ngerasain hal tersebut? Nah, kalau pernah, mungkin kita sudah pernah mengalami yang namanya toxic positivity, atau dimana kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat penyemangat, tapi hal tersebut justru membuat toksik dalam diri kita. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah ngerasain hal tersebut, aku pun pernah merasakan hal tersebut dan mungkin pernah juga menjadi pelaku dalam toxic positivity ini, yuk kita sama-sama diskusi mengenai toxic positivity. Oke teman-teman, sebenarnya toxic positivity itu apa sih? Nah, ini sebenarnya pemahaman aku aja sih. Toxic positivity ini merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang mana selalu memperhatikan hal positif dan juga selalu membawa kepada hal yang positif tentang kemalangan yang terjadi dari orang lain kayak gitu. Dan itu tuh kadang berlebihan kayak gitu teman-teman, tanpa memberikan spasi untuk orang tersebut meluapkan apa yang terjadi, perasaan negatif yang terjadi, emosional yang terjadi. Jadi tanpa dikasih spasi untuk meluapkannya, sampai akhirnya selalu nggak apa-apa, ingat loh orang lain ada yang lebih susah, nggak apa-apa, pasti ada hikmahnya kok, nggak apa-apa, pasti semuanya akan baik-baik aja kok, kayak gitu. Kadang hal-hal seperti itu tuh kadang bikin kita risih nggak sih? Atau mungkin kadang bikin kita, apaan sih lu nggak ngerasain apa yang terjadi sama gue kayak gitu, ataupun kayak lu enak udah di posisi seperti itu, lu bisa ngomong kayak gitu, lu nggak di posisi seperti gue saat ini, sampai akhirnya lu gak bisa ngerasain apa yang gue rasain dan lu pun bisa seenaknya ngomong kayak gitu. Pernah gak sih temen kayak gitu? Kalau misalkan aku pun bahkan pernah menjadi seseorang yang melakukan toxic positivity. Jadi ingat bener waktu itu tuh ada teman yang cerita tentang kondisinya, tentang kondisi perkuliahannya, yang mana dia ini tuh agak sedikit kesulitan untuk mengikuti perkuliahan kayak gitu, mengikuti pembelajaran yang ada di fakultas, di jurusan. Nah, dan aku ini dengan enaknya bilang, nggak apa-apa kok, banyak loh orang lain yang lebih susah, banyak loh orang lain nggak memiliki kesempatan untuk berkuliah. Padahal kita nggak tahu apa yang dia rasain, padahal kita nggak tahu proses yang mereka udah jalanin itu seperti apa sih, sampai akhirnya dia bilang dia nggak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, mungkin ada orang-orang yang cuman pengen kita denger hal yang terjadi pada dirinya itu seperti apa, meluapkan emosi-emosi dan juga seluruh perasaan-perasaan yang muncul tentang ketakutan, kemalangan yang dirasakan, dan juga proses cemas yang dialami dari awal sampai akhir tuh pengen didengarkan gitu. Dan pengen kita tahu, pengen didengerin, pengen diperhatiin, dan gak ada salahnya untuk orang tuh pengen mendapatkan perhatian dari orang lain kepada kita. Perhatian dalam bentuk yang benar-benar memperhatikan kondisi psikis kita, memperhatikan kondisi kita baik-baik aja apa enggak. Nah, kadang kita melupakan hal-hal tersebut. Kadang kita selalu menganggap semua orang itu kuat, semua orang itu bisa beradaptasi, semua orang itu tuh pasti bisa untuk mencapai hal terbaik, dan semua orang itu sanggup untuk berusaha. Nah, tapi sebenarnya itu tuh menjadi sebuah dilema tersendiri ya teman-teman, mengenai toxic positivity ini. Karena benar-benar yang namanya toxic positivity itu tuh nggak bisa digeneralisir. Misalkan ketika aku ngobrol sama si A, dan si A itu meresponnya seperti yang tadi, misalkan nggak apa-apa kok, pasti ada hikmahnya, nggak apa-apa kok, pasti hal yang terjadi saat ini kamu akan ngambil posisi positifnya nanti, ataupun gak apa kok, ada orang lain loh yang lebih sulit dari kamu kayak gitu, kamu harus lebih semangat lagi. Nah, terus cerita juga ke si B dan responnya pun sama seperti itu. Tapi kadang feel kita ketika mendengar dua ungkapan yang sama tapi dikatakan oleh orang yang berbeda, respon kita pun kadang beda kayak gitu. Mungkin ke si A itu kita merasakan bahwa hal tersebut adalah toxic positivity, adalah suatu hal yang berlebihan,
dia tidak merasakan apa yang kita rasakan, dan kita merasa emosi kita tuh tidak terluapkan sepenuhnya kayak gitu, dan merasa dia cuman menyemangatin doang kayak gitu. Tapi beda ketika si B yang ngomong. Si B ini ngomongnya sama, ungkapannya sama, nada yang digunakan mungkin sedikit berbeda, tapi lah intinya sama aja kayak gitu. Tapi feel yang dirasakan itu beda, serasa lebih tenang ketika si B yang ngomong. Ada masalah apa sih ketika kita mengalami hal tersebut? Ataukah mungkin bahwa si toxic positivity ini tuh bukan tentang kata-kata, bukan hanya sekadar tentang merasakan, tapi juga dipengaruhi oleh siapa yang ngomong dan kapan dia ngomong. Mungkin gak sih teman-teman, sebenarnya hal tentang toxic positivity ini pun dipengaruhi oleh hal tersebut. Jadi gak cuma dipengaruhi oleh kata-kata doang. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan besar juga nih buat aku. Karena kan bisa jadi ketika ada seseorang yang meluapkan emosi negatifnya, gak ada salahnya untuk didorong oleh hal-hal yang positif. Meskipun mungkin kadang terkesan berlebihan, tapi tentang toxic positivity ini tuh tiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. Karena definisi toxic ini pun tidak bisa digeneralisir. Definisi toxic menurut si A, si B, dan si C, bahkan sampai si Z itu bisa jadi ada 26 makna yang berbeda. Dan kita nggak bisa ngegeneralisir hal tersebut, teman-teman. Kita nggak bisa buat kayak ngelakuin hal ini kepada si A, terus kita ngelakuin hal yang sama kepada yang si B, terus respon si A dan si B ini bisa sama. Kita nggak bisa maksain hal tersebut. Kita nggak bisa berpikir bahwa hal yang kita lakuin adalah toxic positivity dan juga hal yang orang lain lakuin adalah toxic positivity. Karena hal tersebut akan dipengaruhi oleh perasaan kita, definisi menurut kita, dan juga siapa yang ngomong, dan juga lingkungan yang terjadi, kapan dan di mana ngomongnya. Jadi memang ketika bicara tentang toxic positivity ini, istilah yang benar-benar kayak sekarang ini ramai banget ya dibicarakan, kita nggak bisa kayak apa gitu, maksudnya kita nggak bisa definisi konseptual dan juga definisi operasional bahwa toxic positivity ini adalah definisi khusus, ada definisi yang benar-benar ini loh definisinya, ada yang kayak ini adalah pembakuan atau idealnya toxic positivity itu adalah seperti ini. Kita kan nggak bisa yang menggeneralisir hal tersebut. Jadi memang ketika tadi aku di awal bilang tentang toxic positivity ini mungkin adalah sesuatu yang kurang baik untuk dilakukan dan juga akan berdampak negatif mungkin pada orang yang berbicara ataupun orang yang merasakan. Tapi bisa jadi di sisi lain sebenarnya ini pun nggak bisa digeneralisir bahwa itu adalah toxic positivity kayak gitu, teman-teman. Sampai sekarang aku pun bingung sebenarnya mengenai toxic positivity ini apa. Karena jujur nih, aku pun merasakan ini ya teman-teman. Jadi aku itu cerita kepada teman aku, dia tuh kenalan dari tingkat 1, sekarang aku tingkat 3, jadi udah 3 tahun kenal gitu sama temen. Dan aku cerita tentang kesedihan aku, dan temen aku ini ngeresponnya, gak apa-apa kali man, atau gak apa-apa kali kayak gitu, kamu udah keren loh, kamu udah berhasil ngelewatin hal tersebut. Ataupun misalkan kamu keren tau man, udah sekeren ini, orang lain belum tentu bisa kayak gitu. Ataupun misalkan orang lain ada yang lebih gak seberuntung kamu loh, orang lain ada yang musibahnya lebih dari kamu loh. Temen aku ngomong kayak gitu, kenalan 3 tahun. Tapi ketika yang ngomongnya itu adalah kayak guru atau dosen aku yang bilang, ataupun misalkan ya ada dosen aku yang bilang hal yang sama yang diucapkan oleh temen aku, tapi aku merasakan feel yang berbeda. Ketika temen aku yang bilang, aku merasakan bahwa itu adalah toxic positivity. Jadi ada perasaan yang muncul bahwa kayak lu gak ngerasain apa yang gue rasain sampai lu bisa bilang kayak gitu. Lu gak ngerasain apa yang gue rasain saat ini, perjuangan apa yang gue rasain saat ini, sesakit apa gue ngerasain hal tersebut sampai lu seenaknya bilang kayak gitu. Tapi beda ketika dosen yang bilang itu ada suatu perasaan tenang dan juga damai, dan juga kayak oh iya ya benar juga, oh iya benar juga, ternyata kita harus lebih bersyukur lagi tentang apa yang terjadi saat ini. Nah, emosi-emosi seperti itu yang teman-teman kita nggak bisa generalisir, kita nggak bisa kontrol emosi orang lain terhadap sikap yang kita berikan. Temen aku sama dosen aku sama-sama memberikan pernyataan yang sama-sama ketika di situasi aku merasa down banget saat itu dan menceritakan seluruh emosi negatif yang ada dalam diri aku. Tapi respon aku terhadap dua pernyataan yang sama ini berbeda. Jadi memang
ketika bicara tentang toxic positivity, mungkin nggak sih toxic positivity ini bisa digeneralisir? Apakah yang sekarang ini ramai-ramai dibicarakan tentang toxic positivity dan juga hal yang lainnya kayak ada toxic positivity, ada yang benar-benar membangun, dan toxic positivity itu kayak gini, terus hal yang membangun itu kayak gini. Nah teman-teman, sebenarnya hal tersebut tuh bisa digeneralisir gak sih? Hal tersebut itu bisa nggak sih kita satu persepsikan? Kalau menurut aku pribadi itu nggak bisa, dan toxic positivity ini akan muncul sesuai dengan pandangan, persepsi, dan perasaan yang terjadi oleh kita saat itu kayak gitu. Bisa jadi ketika orang yang sama bilang tapi waktunya beda, juga akan beda feel. Kayak itu teman-teman, pengalaman aku mengenai toxic positivity. Dan aku pun sempat cerita ini kepada beberapa teman aku, diskusi mengenai toxic positivity ini. Dan ternyata toxic positivity ini tuh istilah baru yang sekarang ini tuh ramai banget ya, muncul di media sosial dan juga banyak trending banget tentang toxic positivity. Tapi jujur sampai sekarang aku ngobrol mengenai toxic positivity ini sama teman-teman aku yang lain, sama keluarga, sama teman, sama dosen, itu tuh memiliki persepsi yang berbeda pula mengenai toxic positivity. Dan itu tuh bikin kadang kita galau juga ya, kayak kita mau melakukan tindakan istilahnya kayak menyemangatin tapi takut dibilang toxic positivity. Atau kadang kita mau kayak aduh mikir-mikir dulu nih mau ngomong apakah bahasa yang digunakan enaknya kayak gini atau gimana ya. Kadang kita jadi mikir-mikir to doing something gitu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Karena jadi ujungnya kita berpikir hal yang lain-lain. Kalau aku ngelakuin kayak gini nanti akan dampaknya kayak gimana ya. Ujung-ujungnya kita nggak ngelakuin apa-apa. Dan menurut aku sayang banget sih ketika kita hidup di dunia ini kita nggak mencoba berbagai macam hal yang sebenarnya mungkin kita dibatasi oleh hal-hal yang masih abu-abu, nggak ada hitam, nggak ada putih, dan kita memilih untuk stay di abu-abu tersebut. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga ketika kita memilih untuk stay di abu-abu, karena memang hitam dan putih ini kadang masih bias ya teman-teman untuk beberapa hal, dan kadang sedikit apa ya, kayak mungkin pernyataan kita yang diberikan kepada orang ini bisa jadi menyakiti perasaannya. Tapi pernyataan kita ketika diberikan kepada orang lain mungkin bisa bikin orang lain itu lebih tangguh. Jadi memang menurut aku tentang toxic positivity ini tuh adalah suatu perasaan banget ya. Korelasinya itu tentang rasa banget yang dirasain oleh orang lain. Ketika ada orang lain yang menyebutkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan itu akan dirasakan oleh orang yang lainnya. Jadi memang tentang toxic positivity ini tuh adalah tentang perasaan orang lain, dan kita nggak bisa ngontrol hal tersebut. Kita hanya berusaha to be yourself, untuk menjadi diri kita sendiri dan melakukan hal yang memang itu diri kita. Gue mau ngelakuin ini dan ini emang gue banget. Dan nggak ada salahnya untuk kita menjadi diri sendiri dengan persepsi kita sendiri, tapi jangan lupa untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jadi lakukan aja yang ingin kamu lakukan, selagi itu nggak melanggar agama, aturan dan etika. Apa salahnya untuk kita lakukan? Kita nggak bisa maksa orang lain untuk mempersepsikan bahwa hal ini tuh baik, hal ini tuh buruk, hal ini menyakiti, hal ini tidak. Karena kita nggak bisa ngontrol dan kita nggak bisa nebak perasaan orang lain kayak gimana. Tapi kita bisa ngontrol perasaan kita seperti apa. Ketika ada temen yang memang mungkin ketika kita ngomong yang tadi ya, semangat dan lain sebagainya, terus ada teman yang menganggap bahwa itu adalah toxic positivity, ya nggak apa-apa. Ketika orang lain merasa nggak nyaman, kita coba minta maaf atas hal yang kita lakukan, tapi kita jangan menjanjikan bahwa kita akan sesuai dengan yang mereka harapkan. Kita nggak bisa ya teman-teman untuk terus-terusan kayak sesuai dengan harapan orang lain. Tetap menjadi diri sendiri, sekalipun orang lain mungkin kadang kurang nyaman sama kita ataupun gak suka sama kita. Selagi kita berada di jalan yang benar dan masih ada orang yang suka sama kita, itu mungkin kita yang harus memilih kita harus berteman dengan siapa dan bagaimana cara kita berteman. Dan tentang toxic positivity ini, buat aku pribadi teman-teman, toxic positivity ini tentang perasaan banget. Yang pasti tanpa mengesampingkan tentang toxic positivity, teman-teman bisa berpendapatnya toxic positivity yang benar itu seperti apa. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut tentang toxic positivity.
Tapi menurutku pribadi, kita bukan tentang mempermasalahkan toxic positivity-nya, tapi bagaimana cara kita meluapkan apa yang benar-benar kita rasakan. Jangan pernah berbohong tentang apa yang kita rasakan saat itu. Jangan pernah kita merasa bahwa perasaan ini kayak perasaan itu kita baik-baik aja, ataupun kita merasa bahwa perasaan-perasaan negatif itu harus selalu diikuti dengan perasaan-perasaan positif dan juga yang lainnya. Tetap rasakan apa yang teman-teman rasakan saat itu, tapi jangan lupa untuk bangkit. Jangan lupa untuk menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk terus berusaha dan terus belajar. Karena sejatinya toxic positivity ini gak akan berpengaruh kalau kita punya mental yang tangguh, mental yang kuat, dan juga kita mampu untuk selalu bangkit dari apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan saat itu. Oke teman-teman, itu aja paling yang pengen aku share. Tapi aku sangat membuka ruang diskusi sama teman-teman yang nonton hari ini tentang toxic positivity, karena aku pun sangat membutuhkan informasi lebih banyak lagi tentang toxic positivity. Yuk tuliskan di kolom komentar. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next konten Ngotak, ngobrol bareng Rohman Hikmat.